Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delva Noviarti dengan NIM 250336064. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi dan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembahasan ini adalah untuk memahami konsep pendidikan Pancasila, mengetahui urgensinya, serta memahami bagaimana Pancasila berperan sebagai dasar negara dan ideologi. Selain itu juga untuk mengetahui nilai-nilai Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saya akan membahas tentang konsep pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai dasar Pancasila kepada setiap warga negara. Melalui pendidikan ini diharapkan terbentuk karakter yang sesuai dengan nilai bangsa Indonesia, seperti sikap religius, adil, dan bertanggung jawab. Yang kedua, ada urgensi pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sangat penting karena dapat menjaga identitas bangsa di tengah arus globalisasi. Selain itu, pendidikan ini juga berperan dalam membentuk sikap nasionalisme, menanamkan nilai moral, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan saling menghargai. Yang ketiga, ada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Semua peraturan dan kebijakan yang dibuat harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara berarti seluruh sistem pemerintahan dan peraturan di Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Ada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila juga berfungsi sebagai ideologi negara, yaitu sistem nilai yang menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai dasarnya. Pancasila sebagai ideologi menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Disebut sebagai ideologi terbuka karena dapat berkembang mengikuti zaman tanpa menghilangkan nilai dasarnya. Hal ini membuat Pancasila tetap relevan dalam menghadapi perubahan sosial dan globalisasi. Selanjutnya mengenai nilai-nilai Pancasila. Pancasila memiliki 5 nilai utama. Sila pertama menekankan nilai ketuhanan. Sila kedua tentang kemanusiaan. Sila ketiga tentang persatuan. Sila keempat tentang musyawarah. Dan sila kelima tentang keadilan sosial. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Kelima sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Nilai ketuhanan mengajarkan keimanan, nilai kemanusiaan mengajarkan kita keadilan, dan nilai persatuan menekankan kebersamaan. Selanjutnya nilai kerakyatan mengutamakan musyawarah, dan nilai keadilan sosial menekankan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Selanjutnya yaitu hubungan Pancasila dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila memiliki hubungan yang sangat erat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pancasila menjadi dasar dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 dan nilai-nilainya tercermin dalam setiap pasal yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum tertinggi di Indonesia. Pancasila memiliki hubungan erat dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai Pancasila tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijabarkan dalam pasal-pasalnya. Hal ini menunjukkan bahwa semua aturan hukum di Indonesia harus berlandaskan pada Pancasila. Dan yang terakhir ada implementasi dalam kehidupan. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai Pancasila dapat diterapkan dengan cara menghormati perbedaan agama, bersikap adil, melakukan gotong royong, serta bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Dengan menerapkan nilai-nilai ini, kehidupan masyarakat akan menjadi lebih harmonis. Nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghormati perbedaan agama, bekerja sama dalam masyarakat,
serta menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Dengan menerapkan nilai ini, kehidupan masyarakat menjadi lebih harmonis. Berikut adalah contoh kasus mengenai materi yang telah saya jelaskan tadi, yaitu nilai-nilai Pancasila dapat dilihat melalui kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat, seperti membersihkan lingkungan atau memperbaiki fasilitas umum secara bersama-sama. Kegiatan ini mencerminkan nilai persatuan dalam sila ketiga Pancasila, karena masyarakat bekerja sama tanpa membedakan latar belakang. Selain itu, dalam mengambil keputusan di lingkungan desa atau organisasi sering dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Hal ini menunjukkan penerapan sila keempat, yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kesimpulan dari penjelasan materi saya kali ini yaitu pendidikan Pancasila memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa Indonesia. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara, tetapi juga sebagai ideologi yang mengandung nilai-nilai luhur yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial perlu diterapkan secara nyata dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, diharapkan setiap individu mampu menghadapi tantangan di era globalisasi tanpa kehilangan identitas bangsa, serta dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Demikian pemaparan materi pendidikan Pancasila yang telah saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman kita semua tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.